tentang penyalahgunaan data pengguna. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama saya Tika Sivanifat. Nama saya Dean Jalian Timuri. Nama saya Mikael Yoleng. Nama saya Artika Putra Taimena. Nama saya Sumatri Rahman. Nama saya Daniel Nangkoria. Pembahasan yang pertama, penyalahgunaan data pengguna. Penyalahgunaan data pengguna dalam konteks etika bisnis mencerminkan ketegangan antara potensi ekonomi data dan kebutuhan untuk melindungi hak-hak individu. Perusahaan perlu mengadopsi praktik yang bertanggung jawab dan transparan dalam pengolahan data, sementara regulator perlu terus memperbarui dan menegakkan kebijakan perlindungan data yang efektif untuk menjaga kepercayaan publik. Mengapa kasus ini bisa terjadi? Kasus ini dapat disimpulkan bahwa monopoli pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara pasal 33, mengamanatkan bahwa perekonomian Indonesia akan ditopang oleh 3 pemain utama, yaitu koperasi, BUMN-D atau badan usaha milik negara atau daerah, dan swasta yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang bercirikan mekanisme serta intervensi pemerintah serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan. Pihak yang bertanggung jawab. PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero adalah perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang pengadaan listrik nasional. Hingga saat ini, PT PLN masih merupakan satu-satunya perusahaan listrik sekaligus pendistribusinya. Dalam hal ini, PT PLN sudah seharusnya dapat memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat dan mendistribusikannya secara merata. Usaha PT PLN termasuk ke dalam jenis monopoli murni. Hal ini ditunjukkan karena PT PLN merupakan penjual atau produsen tunggal produk yang unik dan tanpa barang pengganti yang dekat, serta kemampuannya untuk menerapkan harga beberapa pun yang mereka kehendaki. Berikut pihak yang paling dirugikan. Kasus yang dirugikan dari PT PLN adalah masyarakat. Karena hal ini ditunjukkan dengan banyaknya daerah-daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi dengan juga disering terjadi pemadaman listrik secara sepihak. Sebagaimana contoh di atas, kejadian ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat dan investor menjadi sangat berinvestasi. Tindakan hukum terhadap kasus. Yang pertama, hukum perdata. Hukum ini berkaitan dengan hak dan kewajiban individu atau badan hukum. Dalam kasus PT PLN dan masyarakat bisa terkait dengan kontrak atau perjanjian seperti kontrak pemasukan listrik, dan jika ada perselisihan, hukum perdata akan diterapkan. Yang kedua, hukum tata usaha negara. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan jasa. Ketiga, hukum lingkungan. Jika kasus ini berhubungan dengan dampak lingkungan dari kegiatan PT PLN, maka hukum lingkungan akan berperan dalam menentukan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Yang keempat, hukum pidana. Jika terjadi pelanggaran hukum yang serius seperti sabotase atau penyalahgunaan kekuasaan, hukum pidana dapat diterapkan untuk menindak pelaku dan melindungi kepentingan masyarakat. Kesimpulan, dampak negatif monopoli PT PLN dapat mengakibatkan harga listrik yang tinggi dan layanan yang kurang baik bagi konsumen karena kurangnya tekanan persaingan. Pembatasan inovasi, kondisi monopoli juga dapat menghambat inovasi dalam sektor penyediaan listrik karena tidak adanya tekanan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Ketergantungan pemerintah mungkin cenderung tergantung pada pendapatan dari monopoli tersebut, sehingga sulit untuk mendorong perubahan yang dibutuhkan. Berikut saran pemberian lisensi. Memperkenankan perusahaan swasta untuk memasuki pasar listrik dengan memberikan lisensi yang sesuai, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih kompetitif. Peningkatan regulasi. Pemerintah harus mengatur PT PLN secara ketat untuk memastikan bahwa layanan yang disediakan adalah seoptimal mungkin dan harga yang adil bagi konsumen. Pendorongan inovasi. Mendorong PT PLN untuk berinvestasi dalam teknologi terbaru dan praktik bisnis yang lebih efisien untuk meningkatkan kualitas layanan dan menurunkan harga. Keterlibatan masyarakat. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan terhadap layanan yang diberikan oleh PT PLN untuk memastikan akuntabilitas yang lebih besar.
berikut pendidikan masyarakat, mengedukasi masyarakat tentang hak mereka sebagai konsumen dan pentingnya saling persaingan dalam menciptakan lingkungan yang sehat bagi penyedia layanan listrik. Dengan penerapan langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari monopoli PT PLN dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Pembahasan kedua mengenai peredaran obat anti nyamuk HIT. Mengapa kasus ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena dari peredaran obat nyamuk HIT adanya penggunaan zat aktif Provoxur dan Diclofos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Dalam perusahaan modern, tanggung jawab atas tindakan perusahaan sering didistribusikan kepada sejumlah pihak yang bertanggung jawab. Tindakan perusahaan biasanya terdiri atas tindakan atau kelalaian orang-orang berbeda yang bekerja sama sehingga tindakan atau kelalaian mereka bersama-sama menghasilkan tindakan perusahaan. Pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini adalah PT Megasari Makmur yang terletak di daerah Gunung Putri Bogor, Jawa Barat. Pandangan tradisional berpendapat bahwa mereka yang melakukan secara sadar dan bebas apa yang diperlukan perusahaan, masing-masing secara moral bertanggung jawab. Lainnya hanya pendapat pada kritikus pada pandangan tradisional yang menyatakan bahwa ketika sebuah kelompok terorganisasi seperti perusahaan bertindak bersama-sama, tindakan perusahaan mereka dapat dideskripsikan sebagai tindakan kelompok dan konsekuensinya tindakan kelompoklah bukan tindakan individu yang mengharuskan kelompok bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Yang berikut, pihak yang dirugikan. Yang dirugikan pada kasus PT Megasari Makmur, masalah yang terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai kandungan-kandungan apa saja yang terkandung dalam produk tersebut. PT Megasari Makmur sudah melakukan perbuatan yang sangat merugikan dengan memasukkan 2 zat berbahaya pada produk mereka yang berdampak buruk pada konsumen yang menggunakan produk mereka. Salah satunya sumber pengetahuan bahwa meskipun perusahaan sudah melakukan permintaan maaf dan berjanji menarik produknya, namun permintaan maaf itu hanyalah sebuah klis dan penarikan pada produk tersebut seperti tidak dilakukan secara sungguh-sungguh karena produk tersebut masih ada di pasaran. Tindakan hukum terhadap kasus. Yang pertama, pasal 8 ayat 4, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dilarang memperdagangkan barang atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. Yang kedua, pasal 19 ayat 1, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Yang ketiga, ayat 2, ganti rugi sebagaimana maksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian barang atau penggantian barang atau jasa. Yang keempat, ayat 3, pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Menurut pasal tersebut, PT Megasari harus memberikan ganti rugi kepada konsumen karena telah merugikan para konsumen. Kesimpulan berikutnya yaitu penyalahgunaan data merusak kepercayaan antara perusak dan pelanggan yang mengakibatkan hilangnya loyalitas dan reputasi secara legal. Hal ini dapat menyebabkan pelanggaran hukum seperti GDPR dan CCPA berujung pada sanksi dan denda besar. Dari sisi etis ini mencerminkan kurangnya integritas dan prioritas keuntungan jangka pendek. Dampak juga termaksud kerugian finansial dan diskriminasi. Perusahaan harus menerapkan kebijakan yang dapat transparan dan etis untuk menjaga kepercayaan dan keberlanjutan. Saran yang kedua, perusahaan harus memiliki kebijakan perlindungan data yang kuat dan transparan, patuh pada regulasi seperti GDPR dan CCPA, serta melakukan audit reguler. Teknologi keamanan harus diterapkan, karyawan harus dilatih tentang etika data, dan transparansi kepada pengguna harus diutamakan. Mekanisme pelaporan insiden dan evaluasi vendor juga penting, sementara implementasi teknologi harus bertanggung jawab. Langkah-langkah membantu mencegah penyalahgunaan data dan membangun hubungan positif dengan pelanggan.
Sekian dari presentasi kami, mungkin ada kekurangan karena itu bagian dari kekurangan kami. Terima kasih.